Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervan Akira Jamta, akan mempresentasikan atau menjelaskan shortcode dari project Flutter, yaitu sebuah fungsi register. Yang pertama ada import library. Untuk penjelasannya, kode ini mengimport pustaka DIO untuk melakukan permintaan HTTP. Kemudian ada Flutter Material.dart untuk membangun antarmuka pengguna Flutter. Dan ada Login.dart untuk mengarahkan pengguna ke layar login setelah registrasi berhasil. Yang kedua, definisi kelas registration screen. Registration screen adalah kelas stateful widget yang menciptakan status registration screen state. Kemudian const ini digunakan untuk menandakan bahwa widget ini tidak akan berubah. Yang ketiga ada kelas underscore registration screen state. Untuk penjelasannya, pada bagian ini mendeklarasikan beberapa text editing controller untuk mengontrol input text, yaitu username, yang ini username, password, kemudian full name, dan ada juga konfirmasi password. Kemudian ada dua variabel boolean, yaitu is loading dengan nilai false dan is button disable nilainya true. Nah, is button disable ini digunakan untuk mengatur status UI. Kemudian ada init state. Init state ini menambahkan listener untuk validasi input setiap kali teks berubah. Yang keempat ada fungsi validate input. Fungsi ini memeriksa apakah semua input tidak kosong dan apakah password dan konfirmasi password cocok. Jika tidak, tombol daftar akan dinonaktifkan. Nah, jadi kita coba. Nah, add listener ini akan validasi input setiap kali teks berubah. Nah, jadi kita coba isi nilai username. Nah, jika keempat inputan ini terisi atau ada nilainya, maka akan mengaktifkan tombol daftar yang ini. Nah, mengaktifkan is button disable ini jadi false. Nah, kita coba hapus. Kita coba password dan confirm passwordnya nilainya berbeda. Nah, maka si tombol daftar ini akan tetap disable. Kenapa? Karena ada pengecekan di sini. Karena pakai logika AND, yaitu semua nilainya harus kedua-duanya benar atau semuanya harus benar, maka di sini buttonnya disable. Maka kedua nilai password dan konfirmasi password ini harus sama. Lanjut.
Yang kelima ada fungsi register. Nah, fungsi register ini mengirim permintaan POS ke endpoint register dengan menggunakan DIO dan data yang diambil dari input teks. Nah, akan mengirim permintaan POS ke slash register dengan data username yang diambil dari inputan teks yang ini, ada full name dan password. Nah, jika registrasi berhasil, maka akan mengembalikan status code-nya 201 dan pengguna akan diarahkan ke halaman login. Jika registrasinya gagal, maka akan mengembalikan error, kemudian menampilkan dialog pesan error. Nah, tadi pada bagian front end, kemudian pada bagian back end-nya, yang pertama user mengirim request POS ke endpoint register. Nah, saat user mengirim metode POS ini dengan slash register, maka akan mengirimkan username, full name, dan password. Nah, datanya yang ini tipenya JSON. Yang kedua, route mengarahkan request ke controller register. Router dari Express menangani routing. Endpoint slash register akan memanggil fungsi register dari out controller. Nah, slash register ini akan memanggil fungsi register dari out controller. Yang ketiga, controller register memanggil service register. Nah, fungsi register ini dari out controller dipanggil dengan data request rec body. Jika berhasil, hasil dari function register ini dikirim kembali ke klien dengan status code-nya 201. Jika error, akan diteruskan ke middleware error handling yang nanti akan dibahas di akhir bagian error handling ini. Yang keempat, service register memproses data pendaftaran. Nah, yang pertama akan mencari user berdasarkan username dari database. Nah, yang ini nilai username ini diambil dari parameter request, kan isinya data JSON yang tadi yang ini. Nah, username, jadi kita tinggal ambil request.username ini. Nah, jika find user yang ini untuk mencari username yang tadi, jika nilainya true atau jika user ditemukan, maka akan melempar error 409 dan ada pesan user already exists. Tapi jika usernya tidak tersedia atau belum ada di database, maka akan mengenkripsi password user ya dengan menggunakan hash ini dari Argon 2. Setelah mengenkripsi, maka akan membuat user
dengan data yang tadi, full name, username, dan password. Nah, setelah dibuat, maka akan mengembalikan pesan sukses dan data user yang baru dibuat. Nah, mengembalikan si message ini, user create successful, dan mengembalikan user yang data user yang telah dibuat. Nah, ini yang kelima, respon dikirim kembali ke klien. Nah, respon yang tadi yang ini dikirim ke klien. Nah, ini datanya, mengembalikan message yaitu yang ini, kemudian user tipenya JSON yang ini, ada ID, full name, username, dan create. Keenam ada error handling atau penanganan error. Jika terjadi error, definisi kelas exception. Nah, penjelasannya, HTTP exception ini adalah kelas khusus yang digunakan untuk membuat objek error dengan status code HTTP khusus dan pesan error. HTTP exception ini mewarisi kelas error. Nah, HTTP ini mewarisi kelas error, yaitu bawaan dari JavaScript. Kemudian konstruktor mengambil dua parameter, yaitu status code dan message. Status code ini digunakan untuk menyimpan kode status HTTP yang terkait dengan error, dan message yang ini digunakan untuk menyimpan pesan error. Kemudian super message memanggil konstruktor kelas error untuk menetapkan pesan error yang diberikan ke properti message dari objek error yang dibuat. Nah, kemudian ada middleware error handling. Error handler adalah middleware yang digunakan untuk menangani error di seluruh aplikasi. Nah, yang ini dimana ada parameter error, res, dan next. Yaitu parameter error adalah error yang dilemparkan dalam aplikasi. Parameter res, dan next adalah objek request respon dan fungsi middleware berikutnya dari Express. Nah, kita coba ke jalanin projectnya. Kita coba membuat user baru. Nah, kenapa ada error? Coba. Kita coba login. Berarti yang tadi itu, nah, penanganan errornya berfungsi dengan baik. Saya coba
nampaknya ini errornya di sini, harusnya pakai IP address. Ini IP address laptop saya. Kita coba restart. Nah, ada splash screen. Coba apakah masih error. Nah, jika user yang tadi mana? Nah, jika respon status code 200 artinya jika pendaftarannya berhasil, maka akan diarahkan ke login screen. Nah, diarahkan ke login screen. Tapi jika saya memasukkan data yang sama, nah, terjadi error karena ada pengecekan di servernya, di API-nya. Nah, yang ini. Nah, untuk shortcode-nya ada di GitHub. Nah, ada juga cara instalasinya, setup backend, setup front end. Kayak mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.